semuanya, welcome to Love Talk Podcast with Tim and Chels. Hai Tim. Halo, di episode 2 Horas. Di episode 2 hari ini kita akan diskusi tentang komunikasi. Betul, itu kayaknya topik kesukaan kamu ya. Kayak kamu selalu ngajak aku komunikasi, ya kan? Ya itu bisa dibilang esensial nggak sih dalam hubungan? Iya, tapi banyak hal kayak dalam komunikasi itu nggak sesimpel itu. Betul. Banyak hal yang kita sendiri juga kita masih pelajarin. Jadi apa yang kita akan discuss hari ini itu semua purely apa yang kita alamin, apa yang kita tahu, tapi pasti ya masih banyak hal lain yang akan kita pelajarin dalam hubungan ini, ya nggak sih? Betul. Oke, langsung aja kita mulai, Charles ya? Iya, boleh. Oke, pertanyaan pertama yang untuk komunikasi, kenapa komunikasi itu penting? Ini aku yang jawab nih. Kamu yang jawab. Ayo. Oh wow, komunikasi itu penting. Awalnya aku nggak mengira komunikasi itu sepenting itu, Tim, di dalam hubungan. Tapi ternyata waktu aku kenal kamu dan kamu orangnya suka mengajak aku untuk berkomunikasi ya, aku menyadari betapa pentingnya komunikasi. Karena ketika kita menahan sesuatu itu akan akan semakin buruk kalau kita tahan di dalam, ngerti nggak sih? Ibarat luka tuh makin parah kan kalau nggak dikeluarin. Jadi menurut aku sangat penting ya, essential. Karena ini menentukan hubungan juga gitu. Ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu akan membawa hubungan kita semakin maju. Betul, ya aku setuju sih, kayak bisa dibilang sebenarnya hubungan tuh esensi utamanya tuh komunikasi kan, kayak kamu semakin dekat sama orang dengan komunikasi, kamu semakin mengenal aku dan segala kelemahan aku juga karena kita berkomunikasi. Dan juga gimana caranya kita bisa tahu kayak apa yang satu sama lain lagi alamin tuh juga melalui komunikasi kan. Betul. Jadi kita tahu komunikasi itu penting, tapi itu komunikasi awalnya sih buat aku tuh sesuatu yang sangat vague ya, sangat bingung gitu loh. Kayak aku, maksudnya komunikasi itu apa sih? Apakah ngomong sebanyak mungkin? Apakah ada topik-topik tertentu yang perlu diomongin? Apalagi aku tuh grow up sebenarnya seorang yang rada pemalu. Pemalu dan tertutup. Mungkin lebih tertutupnya kali ya. Aku nggak terbiasa terbuka. Jadi komunikasi itu sesuatu yang challenging buat aku. Tapi kita mau diskusi dulu nih. Apa dampaknya kalau kita susah berkomunikasi? Wow, dampaknya ketika kita susah berkomunikasi, mungkin itu kamu duluan deh Tim jawab. Karena kamu kan grow up dari keluarga yang yang membuat kamu pendiam ya, yang tidak mudah untuk ngomong. Iya, betul. Dari history aku sih, aku lebih nggak tahu kenapa, tapi aku grow up, aku ngerasa aku ada keraguan. Aku suka ragu bahwa kalau aku ngomong atau aku sharing pengalaman aku atau enggak aku sharing struggle aku tuh, aku nggak yakin bahwa orang lain tuh mau denger gitu. Jadi itu membuat aku susah komunikasi. Tapi yang aku pelajari kalau di dalam hubungan, kalau aku susah komunikasi, jadi kita susah membangun hubungan. Kayak misalnya kalau aku nggak terbuka sama Chelsea tentang aktivitas aku atau nggak tentang struggle aku atau masa lalu aku, pasti Chelsea juga struggle dong dengan untuk mengenal aku, benar nggak sih? Betul. Kayak kalau aku nggak terbuka tentang diri aku sepenuhnya, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrolin basa-basi, ngobrol-ngobrolin, kita bisa hiking, kita bisa sering makan-makan, sering beraktivitas, tapi untuk benar-benar mengenal satu sama lain akan susah. Betul. Kalau aku nggak terbuka dan aku nggak komunikasi, dan aku percaya itu salah satu downfall-nya dalam komunikasi adalah hubungannya jadi susah intim. Benar. Iya, aku setuju banget sih, karena kadang aku dari background yang nggak mudah untuk ngomong terbuka gitu dengan orang lain gitu kan. Aku juga belum pernah pacaran sebelumnya. Jadi aku selalu berpikir kalau misalnya orang lain tuh harusnya udah nangkep apa yang aku mau gitu, ngerti nggak sih? Karena aku berpikir iya seharusnya cowok udah tahu dong kalau harusnya aku nih ditreatnya seperti apa, aku maunya apa gitu. Aku mikir dengan logika aku sendiri, secara logika harusnya cowok tahu gitu, tapi ternyata salah gitu loh pemikiran aku seperti itu gitu. Kadang aku mengekspektasi orang tuh udah tahu apa yang aku pikirkan. Bisa baca pikiran gitu. Iya, tapi ternyata no gitu kan. Dibutuhkan komunikasi gitu sehingga kamu tahu apa ekspektasi aku, apa yang aku mau, ya nggak sih? Sama lah buat teman-teman yang ngedengerin ini saat ini gitu. Jangan pernah berpikir pasangannya tuh tahu semuanya apa yang kita mau dan apa yang ada di pikiran kita gitu. Karena penting banget untuk kita juga communicate ya, untuk kasih tahu ekspektasi kita. Betul. What do we want, what we doesn't like gitu kan. Ya, jadi intinya berarti kalau kita susah komunikasi, berarti kita bisa kita jadi nggak intim. Kita nggak deket karena kita susah
untuk mengenal satu sama lain. Iya. Dan juga selain itu kayak yang kamu bilang, kita nggak tahu kondisi satu sama lain Betul. karena kita nggak bisa baca pikiran satu sama lain kan. Iya, Jadi kita nggak tahu sebenarnya nih, misalnya Chelsea ngeliat aku si tim nih dia lagi sedih, dia lagi happy, dia lagi mikirin apa sih gitu loh. Iya. Kayak misalnya aku lagi ada struggle sendiri kan, lebih baik dalam hubungan kita lewati bareng-bareng. Tapi Iya. kalau kita susah komunikasi, kita nggak tahu keadaan satu sama lain gimana. Iya. Ya kan? Agree. Nah, sisi lainnya, apa yang bisa terjadi kalau komunikasi lancar? Kalau komunikasi lancar ya mempermudah ya hubungannya, jadi nggak banyak cekcok gitu. Bukan berarti problem itu nggak ada gitu. Iya. Problem akan terus ada gitu kan. Ibaratnya kita mau naik level dalam hubungan, akan selalu ada masalah dan challenges baru kan. Betul. Tapi ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, itu akan membantu kita melewati itu semua ya dengan Betul. baik gitu ya. Iya, Justru kita akan semakin mengenal satu sama lain, dan itu karena aku percaya sih keterbukaan itu adalah pintu untuk keintiman ya. Betul, Jadi ya, ketika setuju. kita terbuka, kita akan semakin intim Benar, dengan orang itu gitu. Setuju banget, iya. Jadi dengan kita komunikasi, menurut aku yang lebih penting lagi dalam hubungan, apalagi di awal-awal, dimana kita bisa terbuka, terutama karena kelemahan, kita jadi tahu nih, kita punya pasangan yang menerima kita apa adanya. Oh benar. Menurut that's aku itu good. penting banget, dimana kita misalnya kita nunjukin yang terbaik terus, dan kita nggak share nih tentang masa lalu kita, tentang kelemahan kita, kayak Iya. kesalahan-kesalahan Iya. masa lalu kita nggak bisa, pasti ada di dalam diri kita sendiri ada yang ngerasa dong, aduh dia belum tahu nih tentang keburukan aku, dia belum tahu nih, tapi gimana kita udah pacaran gitu, tapi Iya, ada yang ganjel ada gitu yang ya, ganjel. nggak enak ya. Tapi gimana kamu bisa komunikasiin segala kejelekan kamu ke pasangan kamu, dan kalian bisa sama-sama kayak menerima itu bareng-bareng. Misalnya pasangan kamu bisa menerima itu tentang kamu dan masih sayang sama kamu akan merasa rasa sayang kamu rasain tuh lebih lagi gitu loh. Iya, beda ya. Beda, dimana kamu tahu kamu tuh dikasihi bukan cuma karena sisi terbaik kamu, tapi despite of the worst gitu loh, despite of your weakness, Weakness, iya. despite of your sins. Iya. Iya, aku jadi ingat Iya, loh iya. kamu waktu confess ke aku itu kamu sampai keringet dingin ya, Tim. Iya, jadi ini kita mau ngomongin tentang struggle kita deh. Kalau Iya, gitu ya, oke. struggle aku nih dalam komunikasi terbuka dengan Chelsea adalah kayak aku bilang tadi, aku dulu itu orangnya tertutup. Bahkan mungkin bisa dibilang kayak waktu sebelum dekat sama Chelsea, teman-teman dekat aku pun suka bilang aku nih udah kayak tembok gitu loh, kayak Gak ada yang tahu ya tentang aku. iya, kayak aku Iya. dekat sama teman-teman, kita main-main, nongkrong, have fun, tapi untuk hal-hal yang personal tuh aku suka keep to myself. Iya. Tapi aku di masa itu juga aku lagi banyak belajar nih dari dengar-dengar khotbah, dengar-dengar orang-orang tentang relationship, bahwa keintiman dan nunjukin kelemahan itu membantu banget dalam hubungan. Jadi pada waktu aku udah deket sama Chelsea, ini udah deketnya udah kayak orang-orang udah lumayan nanya, kayak udah hampir pacaran ya sebelum Iya. pacaran. Tapi di situ aku udah tahu, oke, ini hubungan kita udah terlalu dekat, dimana aku mau Chelsea tahu kelemahan aku dan masa lalu aku, supaya sebelum kita maju to the next step, at least dia udah tahu itu loh. Iya. Gitu. Jadi aku deg-degan, aku keringetan karena aku nggak pernah ngelakuin itu sebelumnya, kayak aku nggak biasa be vulnerable gitu loh, untuk ngasih tunjuk kelemahan aku tuh aku nggak terbiasa. Tapi di situ aku udah ngeset, oke, aku harus open up sama Chelsea about myself, about my past. Di situ keringetan, habis selesai gereja aku minta 3 teman aku untuk doain, terus aku share, I wanna share this gitu loh, kayak teman-teman aku jadi tahu, oh yaudah didoain, terus mereka semua bilang hal yang sama. Di dalam doanya tuh mereka semua bilang hal yang sama, semoga ini membuat kamu semakin dekat. Dan aku akhirnya rada nunggu sampai lama banget ya, Charles. Ya lumayan lama. Kayak- Kita habis makan ya, kita makan. Habis makan, Chelsea udah mau naik tram Iya, mau pulang. pulang. Terus akhirnya aku nunggu bener-bener menit terakhir, aku bilang, Charles, tunggu dulu, jangan naik tram ini, aku mau sharing. Terus aku terbuka di situ, dan jujur aja, aku deg-degan juga karena itu ibaratnya itu aku ngasih Chelsea alasan untuk pergi, Iya. ngasih alasan Chelsea untuk ninggalin aku kan, kayak walau kita belum pacaran lagi, Iya. tapi ternyata di situ Chelsea nerima itu masa lalu, kita udah tinggalin, dan hatiku tuh rasanya tenang banget, rasanya lega. Asik, hatiku tenang. Hatiku Tapi bebas saat rasanya. itu aku ngerasa, aku justru salut loh, Tim, ngerti gak sih? Aku salut dengan keberanian kamu gitu, karena di situ yang aku pikirkan adalah wow, berani amat nih cowok ngasih tahu kelemahannya gitu loh. Justru aku ngelihat kamu sebagai orang yang
strong, ngerti nggak sih, orang yang berani gitu di saat kamu berani mengakui kelemahan kamu gitu, karena nggak banyak orang yang bisa lakuin itu. Iya, dan itu juga mungkin itu salah satu takeaway points ya, dimana aku sendiri pun aku nggak tahu hasilnya akan seperti itu gitu loh. Tapi ini aku ngikutin advice dan aku push myself, dan ternyata itu ketakutan aku tuh sebenarnya nggak reasonable, karena sebenarnya yang aku takuti justru menjadi sesuatu pointless buat Chelsea. Dan itu juga membuat hubungan kita makin sehat, makin dekat gitu loh, dimana aku merasa makin nyaman dong. Jadi aku udah Chelsea udah lumayan tahu tentang aku gitu loh, nggak cuma baik-baiknya doang. Kalau kamu gimana, ada nggak kamu struggle communication dalam our relationship? Kayaknya enggak ya, Tim. Iya ya. aku struggle-nya tuh ini ya, karena aku nggak bisa langsung terbuka straight away aja, ngerti nggak sih? Aku nggak bisa buka straight away, jadi aku harus harus ke prosesnya lebih lama mungkin. Iya. Ini lebih tentang ke sharing tentang what you're feeling ya. Iya, apa yang aku rasain gitu ya, bukan tentang masa lalu, tapi lebih ke apa yang aku rasain saat itu gitu ya. Maklum lah ya, cewek suka tiba-tiba moody, sensi gitu kan. Dan Timmy orangnya tipenya yang problem solver banget, dan dia selalu mau communicate, jadi dia selalu bertanya gitu kan kalau aku sedih atau apa gitu, tapi aku nggak bisa jawab saat itu juga gitu. Dan aku mengajarkan Tim pelajaran yang sangat berharga, yaitu emotional intelligence. Untuk jadi ini buat cowok-cowok, mungkin aku yakin gak cuma aku kan, kayak cowok-cowok pasti tahu teori ini kan, bahwa cowok tuh lebih logika, cewek tuh lebih emotional. Iya, betul. Jadi mindset kita berbeda, kadang-kadang kita butuh memahami itu dari satu sama lain. Jadi ya mungkin itu salah satu struggle di mana aku suka kalau kita lagi ada masalah pengen selesain secepatnya. Dan ya, satu caranya adalah untuk komunikasi. Tapi Chelsea butuh memproses emotionsnya dulu kan, which is reasonable. Tapi kita harus sama-sama mengerti satu sama lain, dimana aku harus ngerti, aku nggak bisa nge-push pasangan aku dong untuk communicate sekarang, karena masih ada hal yang perlu diproses masing-masing. Jadi itu ya, jadi kita adalah struggle kita sendiri. Tapi banyak juga nih kan, aku sering dengar orang nanya, kapan seharusnya kita bisa mulai komunikasi terbuka? Dan ini juga sesuatu yang aku juga mikirin dulu gitu loh, kayak nggak mungkin kan misalnya aku baru dekat sama kamu, baru kenal langsung terbuka tentang semuanya. Kayak ada waktunya yang pas kan. Menurut kamu gimana, Charles? Iya sih, karena bahaya juga ya ketika kita langsung terbuka gitu ya dengan orang yang kita baru kenal gitu. Menurut aku seharusnya kita mulai komunikasi terbuka adalah ketika kita udah yakin, ketika kita udah mengenal, at least udah dapat chemistry, udah dapat karakternya pasangan kita gitu. Bukan pasangan ya, kalau misalnya belum pacaran, calon gitu ya, gebetan gitu. Ya, jadi kita akan tahu lah di mana kita udah ngerasa deket gitu ya, dan kita udah merasa nyaman gitu ya, barulah kita bisa mulai communicate gitu. Yang pasti kalau kalian udah dengerin podcast kita yang pertama, itu ada tentang tujuan pacaran, dan kita mention tentang 2C, chemistry and character. Nah, ketika kita udah tahu itu, udah dapet dua-duanya, barulah kita mulai terbuka. Karena bahaya lah kalau kita terbuka dengan orang yang salah ya, itu bisa dipakai loh, ngerti gak sih? Aku setuju. Jadi menurut aku sama, kayak misalnya sebelum pacaran, ideal aku sih waktu sebelum pacaran tapi udah tahu, udah ngerasa deket gitu loh, udah tahu. Aku sih jujur aja, aku ngerasa kita udah sama-sama deket gitu loh, udah kayak ibaratnya orang-orang udah assume kita pacaran. Jadi di situ menurut aku waktu yang pas untuk terbuka, dimana kalian tuh udah bukan cuma teman lagi, tapi udah mau masuk ke step berikutnya. Jadi udah lebih baiknya dimana kalian bisa komunikasi terbuka, dan kamu bisa sharing tentang masa lalu atau kelemahan. Jadi menurut aku itu bagus, karena supaya waktu kalian masuk hubungannya itu dengan mata yang lebih terbuka lah ya. Jadi udah lebih tahu dibanding masuk ke dalam hubungannya tapi masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kita belum tahu, dan ternyata mungkin bisa terlalu signifikan kan. Betul. Nah, selanjutnya kita mau ngomongin kenapa banyak orang takut untuk komunikasi terbuka. Nah, contohnya aku sendiri ya, aku yang orang yang biasanya itu dulu lebih memilih untuk tertutup, lebih memilih untuk keep semuanya dalam diri aku sendiri. Tapi yang aku pelajari tentang ketakutan orang dalam relationship itu ada 2. Satu adalah betrayal, dimana kita udah deket sama seseorang, kita udah terbuka tentang isi hati kita, tapi informasi itu dipakai buat nyakitin kita, untuk mengkhianati kita. Dan yang satu lagi yang lebih menyakitkan adalah rejection, dimana kita udah terbuka,
kita udah ngasih tahu isi hati kita, kelemahan kita, kejelekan kita, tapi karena mereka tahu itu, mereka milih untuk meninggalkan kita. Jadi menurut aku sih ini salah satu ketakutan terbesar ya, dimana membuat kita mungkin dalam hubungan, relationship atau bahkan friendship, kita jadi takut untuk terbuka karena kita takut ditolak. Benar, Karena kita telah jujur dan terbuka tentang diri aku sendiri. Benar gak sih? Betul. Dan aku punya solusi untuk ini menurut aku, yang membantu aku adalah untuk tahu, ini kita ngomongin relationship ya. Yeah. Relationship apa yang kamu mau? Pada waktu itu dimana aku mau terbuka sama kamu, Chels, yang aku pikirin adalah hubungan apa yang aku mau. Aku pengen hubungan yang dekat dan intim dan benar-benar seseorang yang tahu semua isi hati aku gitu loh. Dibanding misalnya aku takut, misalnya aku biarin diri aku sendiri takut untuk terbuka dan aku cuma ngasih tunjuk yang terbaik dari sisi aku. Mungkin kita bisa pacaran tapi aku akan ada yang ganjel dan aku akan ngerasa kasihnya tuh kurang sesuatu. Karena aku tahu aku lagi pacaran sama seseorang yang belum tahu kejelekan aku. Nah, aku percaya kan kita semua pasti mau punya pasangan yang intim, pacaran yang intim, yang pasangan kita tuh tahu kejelekan kita, tapi tetap sayang. Yang bisa terima yang bisa menerima kejelekan kita. Jadi di mana kita lagi takut untuk terbuka, ingat aja apa yang kamu mau. Kamu mau pacar yang mau punya hubungan yang intim, atau mau punya hubungan yang dangkal gitu loh. Cuma yang terbaik. Aku setuju banget sih Tim, karena kayak yang kita omongin di episode pertama tuh, tujuan pacaran kan untuk evaluasi ya. Nah, betul. Jadi buat kalian semua yang dengerin, yang takut untuk terbuka sama pacar kalian, sama pasangan kalian atau yang belum jadian, ini adalah waktunya untuk kalian evaluasi. Ngerti gak sih? Anggap aja ketika kalian mau terbuka, disitulah bagian dari proses evaluasi kalian. Ngerti gak sih? Dimana kalian akan tahu apakah orang ini bisa menerima aku atau enggak. Betul. Iya gak sih? Iya benar banget. Dan itu aku ada perumpamaan nih yang bisa dipakai, adalah yang aku pernah dengar. Ibaratnya kalau kita terbuka tuh kita ngasih pasangan kita senjata untuk nyakitin kita. Benar gak sih? Betul. Karena mereka tahu kejelekan kita, di mana kejelekan itu bisa dipakai buat nyakitin kita atau buat ninggalin kita. Tapi betapa indahnya gitu loh, asik. Betapa indahnya hubungan di mana pasangan kita punya senjata buat nyakitin kita, tapi nggak dipakai. Tapi kita tenang karena kita tahu dia nggak akan pernah pakai. Itu hubungan yang kita mau. Dan yang selain itu yang aku percaya sangat membantu adalah kita harus siap kalau dia nggak bisa menerima kita. Berarti itu emang bukan hubungan yang terbaik gitu loh. Iya betul. Dan harus siap meninggalkan. Tepat, ya. Iya, kalau emang bakal ditinggalkan karena kamu telah terbuka, ya udah, itu bukan orang yang tepat. Anyways gitu loh. Harus siap untuk move on lah ya. Iya benar. Orang yang tepat pasti akan bisa menerima kamu apa adanya ya. Iya betul. Oke, mungkin kita ke topik terakhir ya. Boleh. Topik terakhir, ini kalau nggak salah aku sering dengar, kamu kan suka baca-baca DM. Iya, ini salah satu pertanyaan paling sering ditanya ya Tim. Iya, kalau pasangan pendiam atau kehabisan topik, gimana nih komunikasi di dalam hubungan? Nah, berarti harus dari kitanya ya yang memancing ya. Oh iya betul. Menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang deep questions, kan nggak sih? Nggak cuma apakah kamu udah makan? Apakah kamu udah makan? Kayak terlalu formal ya. Kayak udah makan belum? Gitu. Lagi apa? Ya itu boleh nanya itu gitu. Tapi mungkin buat yang pendiam bisa ditanya lebih digali lagi dengan pertanyaan-pertanyaan deep questions kayak visi dan misi berat juga ya. Maksudnya kayak beratnya apa ya, tapi natural lah. Natural. Nanyanya sesuai dengan caramu sendiri. Iya, aku percaya pertanyaan itu sebenarnya tools yang paling useful dan paling sering kita pakai tanpa kita sadari untuk membangun relationship. Jadi kalau misalnya emang pasangannya pendiam, berarti kurang lebih kita bisa tebak lah itu pasangannya malu. Iya sih, tapi bukan berarti dia nggak baik, bukan berarti dia nggak mau komunikasi, tapi mungkin dia butuh di-trigger, butuh di-push, kamu tanyain pertanyaan, mungkin tentang, apa sih yang kamu suka, apa sih yang kamu nggak suka, kayak goals in life, goals hidup kamu apa, kamu suka pekerjaan kamu atau enggak, atau enggak satu pertanyaan yang paling general nih adalah, kalau if money is not a problem, what would you be doing? Itu kan ibaratnya kita mau tahu dong mimpi ini orang apa sih, kalau misalnya uang itu nggak jadi masalah, kamu mau kerjain apa gitu loh kayak. Jadi that's a good question. Jadi itu buat membantu ya, misalnya punya pasangan pendiam atau kalau lagi kehabisan topik, itu juga sering kan, bisa nanya-nanyain hal-hal seperti itu. Yes, benar banget. Jadi buat pasangan yang pendiam emang harus di-trigger dengan banyak pertanyaan ya Tim ya. Iya, setuju banget.
Kurang lebih itu ya episode kedua tentang communication. Yes. Semoga itu bisa membantu kalian. Iya, dan semoga kalian bisa lebih berani ya setelah Ya. mendengar podcast ini, berani untuk terbuka dengan pasangan kalian. Setuju banget. Yes, and we'll see you in the next Episode. Bye.